Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa anta hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab, yaitu yang sangat terkenal, kitab Riyadhus Shalihin. Kita di kali ini akan membahas tentang babul ikhlas wa ihdarin niyah, ya, tentang ikhlas dan juga menghadirkan niat. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, yaitu yang merupakan himpunan Quran dan juga hadis Rasulullah SAW tentang bab-bab tertentu. Dan kali ini kita akan membahas tentang niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah wal khufiyah. Pada semua amal, perbuatan, begitu juga dengan perkataan dan juga keadaan-keadaan yang jelas ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka itu para hamba-hamba Allah tidaklah diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hunafa, lurus, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan juga mereka mendirikan salat, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu merupakan agama yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwasanya setiap hamba tidaklah diperintah untuk beribadah kepada Allah, ya, kecuali dalam keadaan ikhlas. Karena sejatinya bahwasanya kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku ciptakan itu jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada. Artinya bahwasanya tujuan penciptaan kita, tujuan adanya kita di dunia ini, dilahirkan oleh ibunda-ibunda kita, dan kita hidup di dunia ini, tujuannya adalah beribadah kepada Allah, ya. Dan dengan ibadah itu nanti kita mengharapkan ridha Allah dan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mukhlis, artinya adalah ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, ya, dia tidak memiliki sekutu. La syarikalah, ya Allah, engkau tidak memiliki sekutu. Allah paling benci bahwasanya seorang hamba, ya, menjadikan sekutu baginya ataupun tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menekankan di ayat ini, menegaskan kepada kita bahwasanya kita diperintah Allah itu adalah beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan tentang orang-orang yang berkurban, lan yanalallah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperoleh luhumuha, yaitu daging-daging kurban, wala dima'uha, dan juga darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ataupun memperoleh daging-daging yang kalian sembelih ketika kita melakukan kurban, terutama di hari raya kurban,
ya kita menyembelih kambing, sapi, unta dan lain sebagainya, ya Allah tidak mendapatkan dagingnya sedikit pun. Allah tidak juga butuh kepada itu daging. Allah juga tidak mau itu darah-darahnya. Allah tidak butuh itu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala harapkan adalah ketakwaan dari kita. Ketika kita berani mengeluarkan harta kita, yang menyisihkan harta kita, yaitu untuk berkorban, berarti kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan inilah yang Allah minta dari kita. Bukan Allah minta dagingnya, tidak. Bukan Allah minta darah hewan itu, tidak. Tapi senantiasa Allah hanya ingin kita mendapatkan yaitu sebuah pahala dengan kita memperoleh ataupun berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan tentang niat ini, qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, jikalau kalian menyembunyikan pada dada-dada kalian, maksudnya pada hati-hati kalian, au tubduhu ya'lamullah. Kalau seandainya kalian menyembunyikannya atau juga menampakkannya, ya, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Kita ikhlas kepada Allah, Allah tahu. Kita tidak ikhlas kepada Allah, Allah juga tahu. Jadi Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui yang ghaib dan juga yang nampak. Yang ghaib yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata saja Allah Subhanahu wa taala bisa lihat, apalagi yang nampak, kan gitu. Allah mengetahui hati seorang hamba. Hati kita ini dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab ini menjelaskan tentang semua dalil-dalil di sini menjelaskan tentang betapa pentingnya niat, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan syarat diterimanya ibadah salah satunya. Dan kita masuk kepada hadis Rasulullah SAW yang tentunya ini merupakan hadis yang sangat masyhur, ya. Mungkin kita semua bahkan anak-anak kita hafal tentang tentang hadis ini, yaitu an Amirul Mukminin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari ya pemimpin kaum mukminin yaitu Abu Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ibadah seorang hamba itu tergantung dengan niatnya. Ya, ada orang-orang yang mana mereka hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara tentang para sahabat Rasulullah ketika itu, yang mana ketika itu mereka hijrah dua kali. Yang pertama ke Habasyah ataupun ke Ethiopia, dan yang kedua adalah ke Madinah. Ini merupakan hijrah berat, teman-teman, karena bahwasanya mereka meninggalkan harta-harta mereka yang mereka cari selama ini. Mereka bersusah payah, banting tulang, peras keringat, dan juga mereka bekerja siang malam, yang mereka mereka mencari harta, mereka mendapatkan harta yang banyak. Nah, ketika disuruh hijrah, itu semuanya ditinggalkan. Bahkan mereka memiliki kerabat-kerabat yang tinggal di Mekah. Mereka memiliki kerabat yang tidak mau ikut hijrah. Mereka orang-orang tetap kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus tinggalkan itu semuanya. Demi apa? Hijrah. Nah, disinilah adalah ujian bagi mereka. Kalau seandainya hijrahnya itu mungkin karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan itu. Kalau dia betul-betul niat hijrah itu ke Madinah, hijrah ke Habasyah untuk berlindung dari kekafiran, kesyirikan yang ada di Mekah, dan juga yaitu supaya terjauh dari
yaitu cercaan, hinaan, bahkan siksaan orang kafir Quraisy ketika itu, maka dia mendapatkan pahala. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang mana mereka hijrah itu karena dunia yusibuha, dia ingin mendapatkan bagian dari dunia. Aw imra'atin, ataupun wanita yang mungkin dia hijrah ke Madinah atau ke Habasah karena mungkin istrinya ikut hijrah ya, ataupun kekasihnya, atau mungkin di sana ada seorang perempuan yang ia cintai gitu kan. Dia melihat ada seorang wanita cantik di sana yang dia jatuh cinta kepadanya, dan dia hijrah karena itu, maka dia akan mendapatkan itu. Inilah bahayanya kalau niat itu tidak benar kan gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman, kita membuat niat yang salah itu kita meruginya 2 kali gitu. Seandainya kita melakukan satu ibadah, ya seperti hijrah, inilah kita anggap hijrah kita dari kampung kekafiran ke kampung yang islami dengan tujuan untuk menyelamatkan akidah kita, itu merupakan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau kita niatnya itu karena dunia, karena bisnis, karena pekerjaan, atau mungkin karena wanita yang ada di sana, maka kita rugi gitu. Ya, oke lah kalau kita dapatkan dunia itu, oke lah kalau kita dapatkan wanita itu. Kalau tidak dapat, rugi 2 kali gitu. Sudahlah, dunianya tidak dapat, akhiratnya juga tidak dapat. Tapi kalau seandainya kita berniat itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dunia kepada kita. Ya, dunia ini akan mengikut ketika kita mengejar akhirat. Gak mungkin dia tinggal saja gitu. Ya, tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu ikut. Nah, inilah merupakan ya bahwasanya seseorang itu diuji ketika hijrah, diuji ketika ingin menyelamatkan agamanya. Dia itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena semua tergantung niatnya. Hadis muttafaqun alaih. Ini merupakan hadis yang muttafaq alaih, yaitu yang diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Lalu di dalam kitab ini muallif juga menyebutkan sebuah hadis, yaitu adalah an ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah, yaitu dari ibunda kita, ibundanya orang-orang beriman ya. Mereka ini adalah ibu-ibu kita. Setelah kita mempunyai ibu kandung kita sendiri, kita juga memiliki ibu kita, yaitu ibunda-ibunda istri Rasulullah, ummahatul mukminin. Mereka disebut dengan ibu-ibu orang-orang yang beriman. Dia pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaghzu jaisun al-ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, ibunda kita pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pernah bersabda, yaghzu jaisun, suatu pasukan itu menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, maka ketika mereka berada di baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka akan meliputi di awalnya dan juga akhirnya. Qalat qultu ya Rasulullah, maka dia bertanya kepada Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana itu yukhsaf ya, bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah sementara di antara mereka ada aswaq. Aswaq itu maksudnya ra'iyah, yang mana mereka adalah rakyat biasa, min dunil malik, bukan para raja-raja. Wa man lam yakun dza sultan, yang tidak memiliki kekuasaan. Wa dzakar wal unsa fihi sawa, ada juga laki-laki dan juga perempuan. Bagaimana itu? Wa man laysa minhum, dan juga bahkan bukan dari mereka. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Ya, mereka juga ya dibangkitkan nanti. Di awal mereka sama dengan akhir mereka, cuman mereka akan dibangkitkan tergantung niat-niat mereka. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwasanya niat itu sangat penting, bahwasanya yang menjadi barometer kita itu adalah niat. Ada perbedaan kita dengan orang-orang selain kita, yaitu adalah niat. Ya,
Mungkin kita mendapatkan musibah sama-sama orang kafir, orang-orang yang memiliki jabatan, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, tapi itu semuanya dilihat tentang niatnya, seperti itu. Dan wa an Aisyah qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa ijastumfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Dan ibunda Aisyah kita juga meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah setelah fath. Artinya fath di sini adalah penaklukan Mekah. Ketika kaum muslimin bisa menaklukkan Mekah itu kurang lebih pada tahun 8 Hijriyah, maka itu adalah penaklukan ya kepada kaum muslimin, yang mana mereka bisa menaklukkan Mekah. Akhirnya mereka bisa mendapatkan Mekah kembali setelah mereka terusir dari itu Mekah kurang lebih 8 tahun lamanya. Mereka tidak bebas masuk kepada Mekah, tidak bisa berhaji, bahkan umrah. Mereka tidak bisa beribadah di Mekah. Tapi di tahun ke-8 Hijriyah Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, Allah taklukkan itu Mekah. Allah berikan mereka kemenangan, dan saat itu mereka menghancurkan patung-patung yang ada di pinggiran Ka'bah itu. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka menyembah Allah, tapi mereka berbuat syirik. Ketika Abu Jahal ditanya, berapa Tuhanmu, atau percayakah kau kepada Allah? Percaya dia. Dia mengatakan Tuhannya ada 7. 1 di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, dan 6 lagi itu berada di bumi. Artinya patung-patungnya itu Manata, Lata, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Ini semuanya dihancurkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Fathu Mekah, pembebasan Mekah itu. Tapi Rasulullah mengatakan la hijrah ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah, ya, perpindahan antara kota dengan kota yang lain dikarenakan tidak tahannya kita terhadap ya kebengisian orang-orang kafir Quraisy, ataupun ya yang mana kita beragama ataupun beribadah di situ tidak bebas, kan gitu. Kita harus pindah. Ketika Fathu Mekah, maka tidak ada lagi hijrah-hijrah, karena Mekah itu merupakan kota yang sangat mulia, yang merupakan adalah kotanya umat Islam, dan itu merupakan tujuan yang sangat utama dan juga mulia. Walakin jihadun wa niyyah. Dan akan tetapi jihad masih ada. Walaupun hijrah itu tidak ada lagi ketika itu, tapi ada jihad, yaitu membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, mengangkat kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, wa niyyah, dan juga tentunya niat. Wa ijastumfirtum famfiru, jikalau kalian untuk diminta kepada kalian untuk pergi berperang, maka pergilah kalian. Ya, ini merupakan hadis-hadis semuanya tentang niat. Kita baca terus sampai ke bawah. Wa ana Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah al-Ansari qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan. Sungguhnya mereka ini sedang dalam peperangan, maka Rasul mengatakan kepada mereka, sesungguhnya di Madinah ada laki-laki, ada para laki-laki yang mana kalian berjalan dengan perjalanan kalian, dan juga kalian melewati lembah ataupun wadi, illa kanu ma'akum hasabahum maradu, kecuali mereka juga senantiasa bersama kalian. Rasul mengatakan bahwasanya orang-orang yang tidak ikut berperang kepada kita, yang tidak ikut dalam pasukan kali ini, yang tinggal di Madinah, mereka juga mendapatkan pahala seperti kalian. Kalian melangkahkan kaki itu mendapatkan pahala. Setiap langkah-langkah kalian menuju peperangan itu merupakan pahala. Mereka yang tinggal di sana juga mereka mendapatkan pahala. Tidaklah kalian juga yang melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Artinya mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala kalian. Kenapa? Karena mereka juga itu adalah ingin sebetulnya berperang, ingin bersama kalian. Tapi kata Rasulullah, habasahumul marad,
mereka itu terhalang karena mereka sedang sakit. Ini menandakan bahwasanya kalau seseorang itu seandainya dia berniat untuk melakukan kebaikan, contohnya dia ingin ikut perang, ya ikut berjihad di jalan Allah, tapi qadarullah dia ketimpa musibah, ada musibah datang kepada dia dalam keadaan sakit, maka walaupun dia berbaring di tempat tidurnya, ya tentunya dia mendapatkan pahala orang-orang yang pergi berjuang membela agama Allah dikarenakan niat di dalam hatinya. Inilah pentingnya niat, teman-teman semuanya. Niat di dalam Islam itu adalah nomor satu. Para ulama, ya ulama hadis terutama itu menempatkan niat ini biasanya di awal-awal hadis, yang menandakan bahwasanya niat itu yang paling penting dalam kehidupan seorang hamba. Banyak pun amalan yang dia lakukan, kalau dia tidak niat kepada Allah, maka amalannya semuanya sia-sia, haba'an mansura, menjadi debu-debu yang bertebangan saja. Tapi kalau diniatkan karena Allah, maka dia akan berbuah pahala yang dia bisa panen nanti di hari kiamat. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka juga berpartisipasi, yaitu mereka juga ikut serta kepada kalian dalam pahala. Ya, ini seperti yang kita katakan tadi, mereka tidak ikut berperang, tapi mereka dalam hati mereka ingin berperang. Mereka telah bersusah payah menyiapkan peperangan mungkin, tapi qadarullah sebelum berangkat mereka tertimpa musibah, mereka sakit, maka mereka akhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan peperangan kepada bersama kaum muslimin. Maka mereka tentunya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang perang itu mendapatkan pahala. Oke, ini hadis yang tadi, yang keempat. Yang berikutnya ataupun rawahul Bukhari an Anasin qala raja'na min ghazwati Tabuk. Ya, dalam riwayat lain ataupun hadis lain Rasul mengatakan dari Anas, ya dia mengatakan raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang kembali dari peperangan Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalaqna bil Madinah, sesungguhnya ada kaum yang kami tinggalkan di Madinah, ma salakna syi'ban, ya wala wadiyan, tidaklah kami ya melewati di antara dua gunung, wala wadiyan, dan juga lembah-lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka juga bersama kami, habasahumul udhru, mereka itu terhalang karena udhur syar'i. Tapi tentunya ya itu hanya udhur syar'i yang diperkenankan, yang diperbolehkan untuk tidak yaitu ikut berperang. Dan ini juga di peperangan Tabuk ini senantiasa ada beberapa orang ya, yang mana mereka tidak ikut berperang tanpa alasan, ya tanpa alasan. Akhirnya Rasulullah SAW ya memboikot mereka, tidak berbicara kepada mereka, karena mereka sejatinya mereka tidak memiliki uzur syar'i, tidak memiliki uzur yang diterima secara syariat. Mereka hanya malas ataupun tidak mau ikut berperang. Dan sebagian mereka ada yang munafik, tapi ada 3 orang ya, wa ala salasatil ladzina kulliku, ya mereka terhalang ataupun tidak ikut peperangan Tabuk, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, kata Allah di dalam Al-Qur'an, sampai-sampai ya dunia yang luas ini menjadi sempit bagi mereka. Karena ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya yaitu tidak mau yang mana mereka berkomunikasi. Artinya Rasul dan para sahabatnya memboikot mereka yang 3 ini, ya sampai-sampai akhirnya merasa yang mana dunia ini begitu luas, terasa sempit bagi mereka. Kesana kemari tidak ada orang yang mau ya berkomunikasi, yang berteman sama mereka, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat mereka.
Dan tapi kalau seandainya mereka tidak ikut berperang itu karena udzur syar'i, karena alasan syar'i, maka itu tidak mengapa. Itu boleh-boleh saja ya. Ya. Tapi mereka juga tentunya mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berangkat perang. Wa an Abi Yazid, ya hadis yang selanjutnya yaitu mengatakan kana Abi Yazid, ya. Si Ma'an ini berkata, dialah seorang anak dan dia mengatakan bahwasanya ayahku Yazid akhraja dananir wa yatasaddaqu biha. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Yazid. Si Ma'an ini memiliki seorang ayah yang bernama Yazid yang dia mengeluarkan dinar-dinar untuk bersedekah. Fawadu'a inda rajulin fil masjid, dan dia meletakkannya di sisi seorang laki-laki di masjid. Faji'tu fa'akhadtuha, maka aku datang ke masjid itu dan juga aku mengambil itu dinar-dinar. Fa'ataituhu biha, lalu saya menjumpai ayah saya bahwa saya mengatakan saya telah mengambil uang yang kau letak di masjid itu. Begitu kira-kira. Faqal, maka si Yazid sang ayah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma iyyaka aradtu, aku tidak bermaksud untuk memberikanmu uang dinar-dinar itu. Fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku membawanya untuk meminta keadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdebat di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejadian itu, Rasul mengatakan tidak mencela keduanya. Laka mana waita ya Yazid, engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan ya Yazid. Si Yazid ini berniat bahwasanya dia bersedekah dengan dinar-dinar yang ia miliki kepada kaum muslimin. Dia meletakkannya di masjid, lalu datanglah anaknya ini mengambilnya. Maka Rasul juga mengatakan kepada anaknya, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau mendapatkan bagimu apa yang telah kau ambil wahai Ma'an. Ini menandakan bahwasanya kadang-kadang mungkin sedekah kita itu bukan tepat sasaran. Misal kita ingin bersedekah kepada anak yatim, kita bersedekah kepada anak yatim, kita datang ke panti asuhan. Rupanya kita bersedekah kepada orang miskin, ayah dan ibunya masih ada, kan gitu. Nah, walaupun begitu teman-teman, niat kita itu telah terlaksana. Artinya kita telah mendapatkan apa yang telah kita niatkan. Kita bersedekah kepada anak yatim. Atau mungkin kita ingin bersedekah kepada fakir miskin, kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu, orang yang susah, tapi kita salah sasaran. Rupanya kita bersedekah kepada orang yang kaya ataupun orang yang tidak membutuhkan bantuan. Nah, ketika itu kita juga tetap mendapatkan pahala bersedekah kepada orang miskin karena kita telah meniatkan sebelumnya. Inilah makna hadis ini, bahwasanya si Yazid tadi dia mendapatkan niatnya yaitu bersedekah kepada kaum muslimin dengan dinar-dinar yang ia miliki. Tapi walaupun itu anaknya yang mengambil, dia telah mendapatkan pahalanya, dan si anak juga mendapatkan, yaitu adalah sedekah dari orang ataupun ayahnya itu. Hadis yang selanjutnya yaitu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah, dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah mengatakan, dan dia merupakan yaitu salah satu yang dijamin masuk surga. Ada beberapa sahabat yang mana mereka diberikan persaksian kepada Rasulullah, jumlahnya ada 10 orang yang mana mereka ini dijamin masuk surga, dan salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dia pernah mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah datang kepadaku, ya'uduni ama hajjatil wada, dia menjengukku
sementara aku dalam keadaan sakit, yaitu di tahun Hajjah Wada, di tahun Haji Wada perpisahan Rasulullah itu, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan musibah sakit, lalu Rasulullah datang menjenguknya. Min waja'in ishtaddabi, dari sebuah penyakit yang sudah parah kepadaku. Faqultu ya Rasulullah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma tara, sesungguhnya aku telah mendapatkan musibah penyakit sebagaimana yang engkau lihat ya Rasulullah. Ya, wa ana zumalin, aku memiliki harta yang sangat banyak. Ya, wala yarisuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi harta-hartaku ini kecuali seorang anakku, yaitu perempuan. Apa atasaddaqu bi thulusai mali, apakah aku boleh untuk bersedekah dengan 2/3 harta? Di dalam Islam memang kalau seandainya seorang laki-laki ataupun seorang manusia yang mana dia tidak memiliki ahli waris kecuali perempuan, itu tidak habis tentunya. Perempuan itu tidak bisa asobah, kan gitu, harus ada keturunan laki-laki. Paling banyak dapat perempuan kalau dia seorang ketika ayahnya ataupun orang tuanya tidak memiliki anak laki-laki, dia hanya mendapatkan separuh, 1/2 saja, ya. Dan tentunya ada sisanya, kan gitu, dan dia tidak memiliki ahli waris lain. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah aku boleh bersedekah dengan hartaku yang banyak ini, yaitu 2/3? Ya, jadi 2/3 daripada hartanya yang banyak itu. Maka Rasul mengatakan, la, tidak boleh. Qultu fasyartu ya Rasulullah, fasyatru ya Rasulullah, kalaulah 2/3 enggak boleh, kalau itu terlalu banyak, maka kalau setengah gimana ya Rasul? Setengah hartaku ini kusedekahkan semuanya kepada kaum muslimin. Faqala la, itu juga enggak boleh. Ya, qultu fasulus ya Rasulullah, kalau gitu 1/3 lah ya Rasul. Maka Rasul mengatakan sulus. Oke, sulus, 1/3 itu bisa, kata Rasulullah. Wasulusu kasir, dan 1/3 itu juga sudah banyak, ya. Au kabir, ataupun sudah besar. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat yang kaya raya, ya, kekayaannya kalau 1/3-nya sudah banyak gitu. Dia mau bersedekah 2/3. Inilah bagaimana para sahabat itu sangat, ya, berantusias dalam mengejar kebaikan. Mereka senantiasa rela habis-habisan harta yang mereka cari selama ini. Capek-capek mereka cari, nggak jadi masalah. Yang penting itu semuanya disedekahkan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan, innaka intazar warasataka agniya, jikalau seandainya kau meninggal dan meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya ataupun cukup, itu khairun min antazarahum alatan, itu lebih baik tentunya daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Yatakaffafunan nas, mereka, ya, membutuhkan bantuan dari manusia. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, ya, sesungguhnya kalau seandainya engkau menafkahkan nafkah ataupun, ya, bersedekah dengan sedekahmu yang kau harapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ujirta 'alaiha, ya, kecuali engkau akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai sesuatu yang engkau masukkan kepada mulut istrimu. Ya, maka dikatakan kepada dia bahwasanya 1/3 itu sudah banyak. Kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup ataupun kaya, itu lebih baik daripada mereka miskin. Ya, kalau kita meninggalkan ahli waris kita kaya, nggak apa-apa gitu, maksudnya mereka cukup, ya, harta warisan itu nggak apa-apa sama mereka di dalam Islam, seperti itu, daripada ditinggalkan mereka itu dalam keadaan miskin sama sekali, ya, mereka harus meminta-minta untuk mencari makan. Ini bahaya ini, seperti ini. Ya, meminta-minta itu tidak boleh di dalam Islam. Orang-orang yang sering meminta-minta, mereka nanti akan datang di hari kiamat dalam keadaan muka yang rata, artinya tidak ada mukanya, karena mereka dihinakan Allah.
mereka tidak mau berusaha, maka kita sebagai orang Islam, ya kita jangan mental-mental peminta. Kalau Allah berikan kita rezeki dari tangan orang lain, maksudnya kita diberikan sedekah, nggak jadi masalah kan gitu. Tapi kalau kita orang yang mental peminta-minta, ya kita pelit untuk mengeluarkan harta kita, kita senantiasa berharap orang-orang itu memberikan hartanya kepada kita. Ada orang seperti ini, banyak ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang mana mereka kalau seandainya meminta kepada orang lain itu suka gitu, tapi kalau memberikan tidak suka. Jadi kita seorang muslim itu, kita diajarkan bagaimana kita senantiasa memberi. Dan sahabat ini salah satu contohnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia rela ingin mengeluarkan hartanya 2/3 dari harta kekayaannya semuanya, disedekahkan kepada kaum muslimin. Tapi Rasulullah SAW ketika itu tentunya tidak mengizinkan, karena terlalu banyak gitu loh. Kasihan keluargamu gitu loh. Nah, ini menandakan kepada kita teman-teman bahwasanya ya, kalau seandainya kita juga memiliki kita nggak boleh bersedekah walaupun kita meninggal dunia, kita nggak boleh bersedekah dengan semuanya. Ya, 2/3 saja tidak boleh, apalagi semuanya. Separuh pun tidak boleh. Separuh tidak boleh. Yang boleh itu hanya 1/3 daripada harta kita itu, dan itu merupakan kata para ulama batasan wasiat ya. Batasan wasiat, karena dia ini mau dalam keadaan sakit yang sangat parah, ini dikatakan wasiat. Jadi seandainya ada seseorang yang mana dia dalam keadaan sakit yang parah, dia mengatakan kepada orang-orang, itu disebut wasiat ya. Wasiat yang dimaksud sini adalah yaitu menyedekahkan hartanya, tapi tidak ada wasiat kepada ahli waris. Ahli waris itu sudah dapat bagian masing-masing, jadi tidak perlu ada wasiat. Rasulullah mengatakan la wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Maksudnya wasiat apa ini? Wasiat harta. Jadi kalau seandainya mungkin dia memiliki 2 anak, dia berwasiat, kalau saya nanti meninggal dunia, ya harta saya itu 2/3-nya untuk si fulan, si A misalnya, 2/3-nya untuk si A, dan 1/3-nya lagi untuk si B. Berarti si A lebih banyak gitu. Ini nggak boleh. Di dalam Islam ini tidak diterima dan tidak sah. Kalau seandainya dia meninggal dunia, wasiatnya ini tidak boleh dilaksanakan, karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada wasiat kepada ahli waris, yaitu maksudnya tidak ada wasiat harta kepada ahli waris. Kalaupun wasiat itu yang diperbolehkan para ulama, wasiat kebaikan, yang menasihati mereka, mengharapkan mereka melakukan kebaikan setelah dia meninggal dunia, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau dalam masalah harta tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Tapi kalau orang yang bukan ahli waris boleh, dan batasannya itu 1/3. Jika seorang meninggal dunia misalnya dia memiliki harta, kita anggap 300 juta mungkin, atau 3 miliar lah, lebih banyak ya. Walaupun ya mungkin zaman sekarang jarang orang memiliki uang 3 miliar, kecuali orang yang kaya raya kan. Nah, ketika itu dia memiliki uang 3 miliar, dia tidak boleh ya menyedekahkan atau berwasiat untuk bersedekah 2/3, artinya 2 miliar. Ya nggak boleh. Yang paling banyak itu dia boleh berwasiat untuk bersedekah dia sebelum mati, yaitu adalah 1 miliar ataupun 1/3. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, maka dia juga berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ukhallab ashabi, yaitu adalah maksud ukhallab di sini adalah ata'akhur ya. Maksudnya itu ukhallab ba'da ashabi, saya terlambat setelah sahabat-sahabat saya. Maka Rasul mengatakan, innaka lan tukhallab, sesungguhnya kau tidak akan terlambat. Fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah, kau beramal dengan sebuah amalan yang mengharapkan dengannya wajah Allah, illa kecuali azdatta bihi darajatan wa rifa'atan, kecuali engkau akan bertambah derajatmu dan juga martabatmu. Derajat dan martabatmu akan bertambah dinaikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun, ya bahwasanya mungkin kau terlambat juga sampai kau mendapatkan manfaat ya, ataupun orang-orang kaum itu mendapatkan manfaat darimu. Wa yudarru bika akharun, dan banyak juga orang yang mendapatkan mudarat
gara-garamu, maksudnya orang-orang yang zalim. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah selamatkanlah ataupun ya terimalah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau tolak mereka kembali kepada awal-awal mereka. Artinya janganlah engkau kembalikan mereka kepada keadaan mereka yang lalu. Walakinil ba'is Sa'ad ibnu Khawlah, akan tetapi ba'is Sa'ad bin Khawlah yarsilahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Ya, ini tentang bahwasanya Rasulullah berdoa setelah itu ya supaya bahwasanya para sahabat ini ya mendapatkan pahala-pahala mereka, ya pahala-pahala hijrah mereka, dan juga mereka tidak dikembalikan kepada asal mereka ke kuburan. Ya, ini adalah merupakan hadis tentang itu. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jisim-jisim kalian, tubuh-tubuh kalian, ya. Wala ila suwarikum, ya bentuk-bentuk tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, mungkin kita sering mendengar hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba itu dari bentuk tubuhnya. Ada orang yang buncit, gendut, ya kan. Ya jelek, hitam lagi kan, seperti kita ini. Ya, ada juga orang yang mana mereka orangnya sispe, ganteng, putih, ya bersih, ya. Bahkan dia itu adalah orang yang kuat, yang gagah, yang pemberani. Ya, dia memiliki tubuh yang perfect lah kalau bahasa kita, sempurna gitu ya kan, walaupun yang sempurna itu hanya milik Allah. Nah, kita anggap dia merupakan manusia terbaik dalam masalah jisim, badan, ya, jasmani dan rohaninya. Ila suwarikum, bentuk tubuhnya, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. La farqa baina arabin wa na'jamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan juga selain Arab, ya, kecuali ketakwaan. Jadi bahwasanya teman-teman, tidak ada perbedaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ataupun perempuan, orang miskin ataupun orang kaya, pejabat ataupun rakyat biasa, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara orang yang hitam legam, orang yang putih bersih ganteng pun segala macam, tidak ada. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, yaitu kecuali ketakwaan. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Hati kita niatnya ikhlas beribadah kepada Allah atau tidak. Wa amalikum, tentunya dengan amalan kita. Kalau kita merasa hati kita itu baik, hati kita itu bersih, hati kita itu suci, ya, senantiasa beribadah kepada Allah, itu dilihat ataupun ditunjukkan dengan amal, kata Rasulullah, yaitu perbuatan kita. Jadi niat saja nggak cukup. Ya, dia niat tiap hari niat aja gitu. Dia niat sholat tapi nggak sholat. Dia baca Quran tapi nggak baca Quran. Dia niat umroh uangnya banyak. Dia niat haji uangnya banyak tapi nggak pergi-pergi gitu. Ya, niat aja nggak cukup. Di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita gitu loh, bahwasanya niat yang tulus, niat yang jelas itu dibarengi dengan pekerjaan, perbuatan, amal ibadah yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini jangan apalah bahasanya, ya, kalau kita itu jangan terlalu pesimis lah, walaupun mungkin kita muka pas-pasan, ya, badan gendut, gemuk, lemah semuanya gitu kan. Jangan merasa kita pesimis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita semuanya sama. Yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi barometer di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Ya, Allah nggak butuh tubuh-tubuh kita, ya, karena memang Allah yang menciptakan itu semuanya. Jadi Allah nggak lihat itu semuanya. Yang Allah lihat adalah hati kita, niat kita, dan juga amal perbuatan kita. Oke teman-teman, kita lanjut, ya, di nomor ke-8. Sebetulnya masih banyak lagi ini, nanti mungkin kita akan sambung
di pertemuan berikutnya. Kita habiskan dulu yang ke-8 ini. Yang ke-8 dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bapaknya kucing ini, ya, Abdurrahman bin Sahar, yaitu namanya sebetulnya adalah Abdurrahman bin Sahar, ya. Dia disebut dengan Abu Hurairah karena dia pernah berjumpa dengan Rasulullah sedang membawa kucing, ya, anak-anak kucing yang dia temukan di jalanan, dan itu merupakan setelah dia mendapatkan penjelasan kepada Rasulullah tentang ar-rifqu bil hayawan, yaitu berlemah lembut, berkasih sayang, berbuat baik kepada para hewan-hewan. Maka Rasulullah SAW, ya, ini yang tadi, maaf, ini yang tadi ayat yang Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, bentuk tubuh kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan juga amal kalian. Yang selanjutnya adalah dari Abi Musa al-Asy'ari. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari tentang seseorang yuqatilu syaja'atan. Dia membunuh, berperang, yaitu dengan gara-gara mengharapkan karena dia adalah merupakan syaja'ah, pemberani. Jadi anggap adalah orang yang sangat jago, orang yang pemberani. Wa yuqatilu hamiyatan, dan juga, ya, dia berperang itu karena kesombongan, karena kejagoan. Wa yuqatilu riya, dan juga ada orang yang berperang karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, fa ayyu zalika fisabilillah, maka dia berkata kepada Rasulullah, yang manakah di antara mereka yang merupakan fisabilillah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa yang berperang, ya, bisa berperang di jalan Allah, yaitu mengharapkan kalimat Allah, agama Allah ini menjadi terangkat, yaitu menghancurkan kaum kekafiran yang mana mereka tidak mau menyembah Allah, bahwa fisabilillah, dan itulah merupakan fisabilillah. Jadi kalau seandainya ada orang berperang, ya, dia disebut pemberani, dan itulah harapan dia, supaya dia dibilang orang yang pemberani, orang yang hebat, pasukan elit, apalagi namanya, ya, tentara-tentara yang hebat, tentara-tentara yang jago, pasukan kuda yang berprestasi dan lain sebagainya, maka ini tidak akan diterima, tidak dikatakan mereka fisabilillah. Ada orang juga berperang itu karena kesombongan, ya, mempertunjukkan, ya, mempertontonkan kehebatannya di hadapan manusia. Ada juga lagi orang yang mana mereka berperang itu riya, bukan karena Allah, maka ini semuanya tidak termasuk fisabilillah kata Rasulullah, karena mereka salah dalam berniat. Di dalam sahabat juga ada yang bernama Qazman yang hidup di Madinah di zaman Rasulullah ketika perang Uhud. Si Qazman ini di awal peperangan dia telah membunuh 6-7 orang, saking jagonya dia, ya, mungkin dia udah biasa berperang dan memiliki keahlian dalam berperang. Maka dia ketika itu, ya, telah membunuh 6-7 orang. Maka seorang sahabat berkata di samping Rasulullah, Masya Allah, mungkin orang ini adalah masuk surga, pasti orang ini masuk surga, katanya. Maka Rasulullah menyanggah perkataan itu, la huwa finnar, tidak, orang itu masuk neraka. Seorang sahabat yang mendengar perkataan Rasul itu terheran-heran, bagaimana mungkin ada seseorang yang mana dia membunuh orang-orang kafir di medan perang, sangat pemberani, sangat jago, di awal peperangan sudah bisa menghabiskan ataupun membunuh beberapa kaum kafir, tapi Rasulullah mengatakan dia adalah finnar, dia berada di neraka. Maka dia penasaran, dia pergi, ya, mencari tahu bagaimana akhir seorang laki-laki ini. Dan ketika diteliti, rupanya terakhir dia ketika berperang berkecamuk, dia mendapatkan musibah, yaitu sabatan pedang musuh mengenai betisnya. Koyak itu betisnya. Ketika koyak, dia keluar dari kancah peperangan. Setelah keluar di luar kancah peperangan, dia akhirnya tidak tahan rasa sakit yang ia rasakan ketika betisnya itu terbelah ataupun terkoyak seperti itu. Maka akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Bahkan di dalam kisah yang lain, sahabat ini sempat mendengar dia mengatakan dia berperang itu hanya untuk membela kaumnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini menandakan bahwasanya walaupun dia jago di medan perang, walaupun dia mati ya berdarah-darah, belum tentu dia itu ikhlas kepada Allah. Ya bisa jadi dia niatnya itu bukan karena Allah, maka matinya mati konyol juga. Seperti tadi si Kozman itu mati bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri pasti masuk neraka. Walaupun nanti mungkin ya mereka itu dimasukkan ke dalam surga kalau mereka masih beriman. Tapi kata para ulama, mereka yang bunuh diri ini, mereka nanti ya akan dimasukkan ke dalam neraka karena mereka mati dalam keadaan putus asa, fasik gitu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu nanti akan diazab juga di neraka dengan sesuatu itu. Maka kita tidak boleh bunuh diri. La taqnatu min rahmatillah. Kita tidak boleh untuk berputus asa dari rahmat Allah. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, yang menjadi fisabilillah yang betul adalah mereka yang berperang karena untuk menaikkan agama Allah, mengangkat kalimat Allah, ya. Untuk mana mereka itu beribadah kepada Allah, tujuannya semata-mata mengharapkan wajah Allah, mereka lah yang akan mendapatkan yaitu pahala yang sangat luar biasa karena hati mereka itu masih terjaga daripada kesyirikan ataupun daripada riya tentunya. Dan riya ini merupakan adalah syirik kecil yang mana dia banyak menyebabkan amalan-amalan seorang hamba menjadi hangus sehangus-hangusnya, hancur sehancur-hancurnya, tidak ada manfaat dan faedahnya kecuali capek saja. Mungkin cukup sekianlah dulu kali ini ya, karena ya ini sudah malam juga, besok-besok kita sambung lagi tentang niat ini. Intinya teman-teman bahwasanya semua amalan perbuatan kita itu harus disertai dengan niat, dan kita usahakan senantiasa tajdidun niyah, memperbarui niat kita, karena senantiasa setan itu juga tidak pernah ya bosan-bosan untuk menggoda kita. Kita di awal mungkin niatnya sudah ikhlas, di tengah-tengah kita beribadah, datang itu setan menggoda kita, pasti ada itu. Bahkan ketika kita selesai dari perbuatan ibadah itu, setan menggoda lagi. Ya, kita bisa jadi mengungkit-ungkit, mengucapkan kepada teman kita, aku tadi baca Quran, khusyuk kali aku baca Qurannya, saking khusyuknya aku itu nangis aku. Ya, inilah kata-katanya. Dia mengatakan ibadahnya yang dia hanya ketahui dirinya dan juga Allah yang mengetahuinya, dia sebarluaskan kepada teman-temannya. Ya, bahwasanya dia membaca Al-Quran, dalam keadaan membaca Quran dia menangis terseduh-seduh, ya dia sedih mengeluarkan air matanya. Atau mungkin ada orang yang sudah bersedekah yang tidak ada yang tahu kecuali dia dan Tuhannya, tapi dia akhirnya berkata kepada kawannya, tadi aku jumpa lah di tengah jalan itu orang miskin. Orang miskin, kasihan kali aku nembaknya, katanya. Saking kasihannya aku kasihkan uang 50.000. Padahal tadi udah nggak ada orang yang tahu gitu loh. Padahal tadi dia sedang bersedekah, ketika bersedekah itu nggak ada yang tahu, cuman dia yang tahu dengan Tuhannya. Tapi setelah itu dia berbicara ataupun membuka rahasianya itu kepada temannya, maka ini juga bisa menghancurkan pahalanya. Maka dia ini sangat luar biasa, dikatakan dia juga merupakan adalah syirik kecil kata Rasulullah. Syirik asghar itu adalah ar-riya, yaitu berbuat amal soleh tidak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak merupakan seorang tabi'in yang sangat terkenal, dan dia juga sering mengucapkan kata-kata nasihat kepada kaum muslimin. Di antaranya adalah rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dia menjadi besar di hadapan Allah dikarenakan niat yang tulus karena Allah. Betapa banyak juga amalan yang besar di hadapan Allah kecil sekali, bahkan habis hangus itu amalan dikarenakan niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, saya dan juga teman-teman yang menonton ini, kita senantiasa diberikan Allah keikhlasan, Allah jaga hati kita, Allah berikan kita istiqomah, dan senantiasa kita memiliki amalan yang mana amalan itu yang tahu cuma kita dengan Allah. Kita mencari sebuah amalan yang mana amalan ini itu tersembunyi dan tidak diketahui orang siapapun. Bahkan mungkin anak istri kita tidak tahu gitu ya. Kita berusaha kepada Allah mencari amalan itu, walaupun mungkin itu kecil,
dan kita berharap dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan hati kita lebih ikhlas. Mudah-mudahan kita juga dibangkitkan Allah dalam keadaan husna bersama para nabi-nabinya dan dimatikan Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata-kata saya banyak yang salah pada kali ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Tiada gading yang tak retak, retaknya itu jadi ukiran. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu kiranya bisa dimaafkan. Oke? Cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.